Marianto sempat pulang ke rumah orang tuanya sebelum ia menjadi Miriam. Kira-kira 7 tahun lalu, ibunya masih secantik terakhir kali ia melihatnya. Ayahnya masih segagah yang bisa diingatnya. Kebun stroberi pada sebidang tanah di halaman belakang rumah masih terawat dengan baik. Kecil saja kebun itu. Hanya ada 16 pot yang tersusun dalam 4 baris pendek. Meski begitu, dari situlah lipstik pertama Marianto berasal. Juga gaun sempit bercorak kulit macan, serta rambut palsu pirang terang yang dibanggakannya. Marianto terkenang, suatu ketika kebun stroberi berbuah terus-menerus. Di dapur selalu ada stroberi, buah stroberi, selai stroberi, sirup stroberi. Rumah beraroma stroberi, semua tetangga kenyang stroberi, demam stroberi yang tak kunjung sembuh. Keranjang demi keranjang stroberi berpindah ke pasar, berakhir di tangan pembeli. Masa-masa yang menyenangkan. Semuanya bibit baru, tunjuk ibunya. Sudah waktunya dipetik. Buah-buah gemuk stroberi berjuntai keluar dari barisan pot. Marianto memilih satu, yang lekuknya paling sempurna dan warnanya merah merona. Rasa asam yang menyebar pada gigitan pertama. Terlalu asam baginya. Asam! Ucapnya dalam suara yang terdengar lebih halus dari semestinya. Ibu, tolong rawat kebun stroberiku. Mungkin aku tidak akan pulang dalam waktu dekat. Pada ayahnya, Marianto tak berkata apa-apa. Setelah itu, tak ada lagi Marianto. Hanya ada Miriam. Miriam menari hampir setiap malam. Miriam harus menari. Di sebuah klub yang separuh pengunjungnya ekspatriat dan seluruhnya laki-laki. Miriam menari. Menari bahkan sampai pagi. Sebab ada hormon yang harus dibeli. Sebab ada biaya operasi. Sebab ia ingin menjadi perempuan sejati. Peluhnya berjatuhan membasahi panggung tempat Miriam meliuk-liukan tubuh kuyup. Semuanya licin, semuanya lengket, namun ia tak pernah bisa berhenti menari. Selama itu banyak peristiwa yang berlintasan di kepalanya. Tetapi yang paling kerap adalah sebuah peristiwa pada suatu pagi di rumahnya yang beraroma stroberi. Apa itu yang kau pakai di bibirmu? Lipstik. Bukan ayah, bukan. Miriam yang kala itu masih dipanggil Marianto jadi ciut. Meski benar ia tidak memakai lipstik. Meski ayahnya telah keliru. Apa-apaan kamu? Laki-laki pakai lipstik. Tidak ayah, tidak. Ibunya datang terlambat. Miriam terlanjur ambruk, tersungkur di lantai ubin. Tamparan di wajah dan tendangan di perut telah lebih dulu singgah, meninggalkan hulu yang terasa nyeri. Ada yang berkepak-kepak pergi, barangkali cinta pada ayahnya, barangkali ketakutan pada ayahnya, barangkali hormat pada ayahnya. Miriam tak hirau akan pekik ibunya. Perlahan, ia mengangkat diri lalu keluar dari rumah. Keluar, mungkin tanpa keinginan untuk kembali. Miriam tidak memakai lipstik. Mungkin selai stroberi tertinggal di bibirnya, berkilau, dan kilau itu sampai kepada mata ayahnya. Mustahil ia memakai lipstik pada hari ujian kelulusan sekolah menengah atas itu. Saat Miriam mendapat berita bahwa ayahnya sakit, ia ingin pulang, menjenguk ayahnya. Mungkin untuk memberi maaf, mungkin untuk meminta maaf. Mungkin untuk saling mengasihi lagi. Tetapi Miriam sedang berada di puncak bimbang. Tubuhnya bergerak menuju dua arah. Yang seharusnya ada justru menghilang. Yang tak pernah tampak mendadak datang. Ia bukan lagi Marianto, tetapi belum merasakan sebagai Miriam. Maka ia tidak pulang. Bahkan ia tidak juga pulang ketika mendengar kabar kematian ayahnya. Tak ada yang mengingat Marianto sekarang. Laki-laki itu telah terkubur jauh entah di mana. Seperti inilah seharusnya Miriam dilahirkan. Rahang yang lembut, pinggang yang ramping, dan buah dada yang subur. Ia menjadi ratu di panggung tari. Semua laki-laki memuja rambut ikalnya, mata kucingnya, bibir kilapnya.
Barangkali bagi mereka tak ada yang sanggup menyaingi tarian yang dipersembahkan Miriam. Sayang, Miriam tak kunjung bahagia. Ibunya tak pernah lepas dari pikirannya. Juga kebun stroberi. Juga kenangan pada suatu pagi ketika ia terbanting ke lantai itu. Juga ayahnya. Walau Miriam enggan mengakuinya, Miriam membeli tiket perjalanan. Dalam 14 tahun terakhir, ini adalah kepulangan kali kedua. Ibunya berdiri di ambang pintu. Memang perempuan itu bergerak sedikit lebih pelan dan rambutnya dipenuhi oleh uban dan keriput berkejaran di kulit wajahnya sekarang. Tapi bagi Miriam, kecantikan perempuan itu tak pernah lekang. Mencari siapa, Nak? Miriam urung mencium tangan ibunya. Urung juga memeluknya. Miriam terpaku. Sesaat kemudian ia menggeleng pelan. Maaf Bu, mungkin saya salah rumah. Ibunya tersenyum. Mencari siapa, Nak? Ibu, nama saya Miriam. Miriam? Ibunya terdiam, seolah sedang berusaha mengingat-ingat. Maaf Bu, saya telah mengetuk pintu rumah yang salah. Permisi. Ibunya memandang wajah Miriam, wajah yang begitu cantik. Tutur katanya halus, gerak-geriknya lembut, wanginya seperti wangi stroberi. Mengingatkan ibunya pada seorang anak laki-laki yang lupa jalan pulang ke rumah. Apa Miriam teman Marianto? Marianto sudah lama tidak pulang. Bukan Bu, saya tidak kenal Marianto. Marianto anak saya, sudah lama dia tidak pulang. Maaf Bu, permisi. Ibunya melepaskan kepergian Miriam, melepas kepergian anaknya sekali lagi. Kali ini entah kapan ia akan kembali. Miriam, panggil ibunya menghentikan langkah Miriam. Kalau suatu hari nanti Miriam bertemu Marianto, bisa sampaikan pesan ibu. Katakan padanya kebun stroberinya selalu kami rawat. Katakan padanya ayahnya dulu sudah menanam varietas stroberi baru. Buahnya cantik dan manis, tidak asam seperti terakhir kali ia mencicipinya. Miriam tertegun. Iya Bu, nanti saya sampaikan. Miriam melangkah pergi.